bilang bahwa Indonesia tuh sedang darurat narkoba. Narkoba. Iya, memang darurat narkoba. Sabu aja yang masuk ke yang ditangkap di Indonesia itu lebih dari 17 ton. 17 ton. Apa itu bukan darurat namanya? Itu baru sabu saja. Makanya kan undang-undang itu dikatakan barang siapa tanpa hak. Berarti kalau orang yang punya hak mempunyai izin untuk menggunakan atau mengedarkan itu boleh. Tetapi kan ada syaratnya untuk mengajukan dia bisa mengedarkan itu, menggunakan itu atau tidak. Kan jenderal sebagai penegak hukum, nih, salah satu penegak hukum dan ini ya. Pernah nggak sih ngerasa nyicipin sabu itu? Yeay, selamat sore Tribuners. Selamat sore. Sore. Selamat sore ya. Seperti janji kita kemarin, kita mau bahas ngobrol-ngobrol lah Pak tentang Pakai janji kemarin ya. Iya. soalnya kepala BNN Kepri ini nggak suka janji nih. Nggak suka janji. umbar janji. Iya. Tahu-tahu ada yang ketangkap aja. itu dia tuh. Nah, ada siapa nih di sini nih? Ingin dikenalin dulu nih. Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Henry P. Simanjuntak MM. Nah, lengkapnya itu ya. iya. Tapi kalau kita panggil Pak Jenderal nih. Iya. Iya, Jenderal. Ini kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau. P-nya itu Parlinggoman, artinya pengayom. Oh. Iya, mungkin yang selama ini bertanya-tanya P-nya apa ya? Parlindungan ya Pak ya? Parlinggoman. Palinggoman. Parlinggoman artinya pengayom. Oh. Oke. Di sini yang Batak juga nggak tahu tuh artinya. Kamu nggak tahu. Iya. Mungkin banyak tribuners yang bertanya-tanya kan kayaknya kepala BNN yang Kepri yang baru ini kan. Baru. Ini kan baru nih. Baru. Itu yang sebelumnya Pak Richard Pak Nainggolan ya Richard sama. Nainggolan, betul. Ya. Ini pimpinan BNN Provinsi Kepri yang baru. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih soal apa ya narkoba. Soal peredaran. Soal apa? Melon Cirrus. Bukan ya? Tapi soalnya kemarin lagi rame. Ada yang Cinta ketangkap Luna lagi. nggak? Cinta Luna kemarin kan itu banyak artis yang lagi ketangkap ya Pak. Iya, benar. Vanessa Angel juga tuh ya. Iya. Jenderal, saya mau nanya nih, psikotropika dan narkoba itu apa sih bedanya itu? Atau sama atau apa itu? Ya sama. Oh, tuh kan sama. Psikotropika itu Bro, ya narkotika sama, bro. juga. Ada yang masuk golongan 1, ada yang masuk golongan 2. Tinggal dia masuk daftar golongan narkotika golongan berapa dia gitu. Tapi kan yang kemarin Melon Cirrus itu Pak, itu kan dia sempat 2 kali ketangkep. Nah yang kedua kali itu dia dinyatakan ada positif pakai narkoba, tapi ternyata pas diperiksa ternyata itu obat. Nah itu gimana? Karena gini, kadang-kadang gini, yang memberikan efek stimulan, depresan, yang tidak masuk golongan narkoba pun ada. Contoh aja, lem kastol itu memberikan efek itu juga. Itu bisa dibilang narkoba? Tapi tidak masuk narkoba. Oh, itu persoalannya. Dan efeknya hampir sama seperti narkoba. Jadi kalau berbicara tentang narkotika, apakah itu melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, dia masuk dalam kategori golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu atau tidak gitu aja. Kalau di luar tuh memang nggak bisa, memang bukan dikategorikan narkotika. Itu persoalannya. Ya Jenderal, kalau misalnya orang awam nih, saya pengen tahu nih, saya mengkonsumsi misalkan obat nih, ya, ini masuk golongan 1, 2, 3 atau apa itu, gimana caranya apa? Ada kita masyarakat tahu itu. Di peraturan Menteri Kesehatan tuh sudah ada dibuat daftarnya. Itu udah menjadi konsumsi publik tuh, tahu golongan 1 itu apa saja, golongan 2 itu apa saja, golongan 3 itu apa saja. Sampai yang kalau seperti yang terkandung di obat batuk kodein itu, ada yang di obat batuk karena efeknya. di obat batuk itu ada yang mengandung kodein, itu kan legal. Tetapi kalau yang kodein saja itu masuk dia golongan 3. Iya, makanya ada yang pengen mendapatkan efek narkoba tapi dia mengonsumsi obat apa itu kayak dapat itu ya. Berarti semuanya kalau kita mengkonsumsi obat itu sebenarnya harus dari resep dokter gitu maksudnya. Resep dokter dan Konsultasi obat-obat dokter. yang sudah terdaftar di Badan POM. Itu teman-teman tribuners ya, harus hati-hati kalau mengkonsumsi obat. Oke. Ya, nanti kita banyak lagi tanya lagi. Kan ada label Badan POM-nya di situ kan ada. Betul. Iya. Berarti sebenarnya narkotika atau narkoba ini sebenarnya tidak selalu negatif sebenarnya Pak. Yang salah itu berarti penyalahgunaannya. Jadi gini, narkotika itu bukan
selalu ilegal. Yang tidak boleh narkotika itu adalah, makanya kan undang-undang itu dikatakan barang siapa tanpa hak. Berarti kalau orang yang punya hak, mempunyai izin untuk menggunakan atau mengedarkan itu boleh. Tetapi kan ada syaratnya untuk mengajukan dia bisa mengedarkan itu, menggunakan itu atau tidak. Seperti zat-zat yang digunakan untuk bius, itu kan bagian Itu dari masuk narkotika Tapi ya? kan petugas yang melakukan itu dia punya izin untuk Betul. itu. Di bawah pengawasan orang yang Iya. punya kompetensi di situ ya. Seperti Morfin. misalnya morfin itu boleh kan, karena ada diizinkan untuk melakukan tindakan itu gitu. Oke. Iya. Makanya undang-undang tuh selalu dikatakan, undang-undang narkotika itu barang siapa tanpa hak dan melawan hukum. Berarti kalau dia punya hak ya boleh, tapi ada syaratnya untuk dia Dapat hak. untuk mendapatkan hak itu, gitu loh, mengajukan izin itu, gitu loh. Iya. Bahwa Indonesia tuh sedang darurat narkoba. Narkoba. Iya, memang darurat narkoba. Tahun 2019 itu sabu aja yang masuk yang ditangkap di Indonesia itu lebih dari 17 ton. 17 tuh. Apa itu bukan darurat namanya? Itu baru sabu saja. Angka prevalensi kita tahun 2019 1,8, berarti itu pengguna itu sekitar 3,4 juta. Kalau angka prevalensi kita 1,8% itu berarti pengguna kita itu diperkirakan 3,4 juta. Itu apa enggak darurat namanya itu? Berarti darurat itu indikator volume. Jumlahnya banyak atau Jumlah yang masuknya banyak, penggunanya juga banyak, gitu. Iya. Soal pengguna emang ya jadi darurat. Makanya kemarin juga ramai juga tuh yang anggota polisi perempuan tuh yang polisi saja betul. bisa Masuk ke itu jadi ini. Ya Wah. bukan polisi saja, Ya, siapapun artinya itu jadi bisa darurat. kalau dia tidak kuat, apalagi penegak hukum yang hari-hari bersentuhan, yang khusus menangani narkoba, hari-hari bersentuhan dengan barang ini, kalau tidak kuat mentalnya, tidak kuat imannya, selesai. Berarti bisa dibilang kalau Indonesia itu juga jadi target atau sasaran utamanya Sasaran utama pasar narkotik. Kita di Asia, saya bilang Asia yang paling banyak itu Indonesia. Asia. Asia yang paling banyak Indonesia. Indonesia. Sekarang coba negara mana yang yang bisa mengungkap sampai 17 ton dalam satu tahun? Malaysia enggak, Australia enggak, Filipina enggak. Sebesar itu dibilang darurat itu, Jenderal, itu kan apa? Indonesia itu bisa dibilang tempat distribusi atau tujuan, atau bisa dibilang juga produsen. Selama ini kan kalau kita di media ya, kita taunya ketangkap dari Malaysia ya, itu sindikat internasional. Nah, kita kadang nggak tahu internasional ini narkoba ini dari mana gitu. Apa kita cuma tempat Indonesia itu tujuan aja ya. Kalau dibilang era-era lalu tahun-tahun 80-an, 90-an itu kita mungkin masih bisa katakan kita itu transit ya, karena tujuan mereka itu ke Australia, ke Malaysia, kita transit. Tapi sekarang kita tujuan ya. Tujuan. Jadi Malaysia itu udah sadar, Australia itu udah sadar, warganya, kita sekarang terlambat sadar, makanya kita jadi tujuan sekarang gitu. Karena terlambat sadar. Terlambat sadar kita. Kacau nih. Atau mereka yang nggak sadar, Pak? Ya nggak Justru sadar. maksudnya negara lain yang sebenarnya belum ketangkep gitu. Enggak, jadi begini. Itu mungkin kemungkinan berkaitan dengan daya beli juga ya. Tingkat ekonomi juga. Yang lalu itu kan Indonesia masih pendapatan per kapitanya masih kecil, daya belinya masih kecil. Makanya pasar itu dia ke Australia. Nah, setelah Australia merasakan begitu, dia masyarakatnya sadar, nggak menjadi market lagi. Ya toh? Nah, sekarang Indonesia sudah mulai bagus, pendapatan per kapitanya, kesejahteraan Indonesia, mampu dia beli, mengkonsumsi narkoba. Kita lah yang sekarang jadi pasar. Malaysia itu hanya berapa persen yang beredar di Malaysia, itu sedikit sekali. Dan hampir 80% yang masuk ke Indonesia itu semua itu lewat Malaysia. Lewat Malaysia atau asalnya barang itu dari Malaysia? Lewat Malaysia. Oh. Ini khusus sabu. Ini sebenarnya diproduksi di Myanmar. Tetapi peredarannya di sana sedikit. Diproduksi di Myanmar, diedarkan
paling besar marketnya ke Indonesia. Lewat Malaysia baru Lewat Malaysia. masuk. Oh gitu ya, bukan dari Cina atau dari Malaysia ya, Pak? Bukan, dari Myanmar. Jadi gini, ada dua sumbernya yang ke Indonesia itu. Yang diproduksi di Myanmar itu sebenarnya memproduksi mafia Cina juga. Yang kemasannya itu teh Cina itu. Nah, kan khas itu warna hijau, kuning itu kan. Nah, itu berarti diproduksi di Myanmar. Ada satu lagi produsen lagi yang masuk ke Indonesia itu dari Iran lah, sekitar daerah Iran itu. Itu biasanya kemasannya yang polos biasanya dia. Dua itu yang masuk ke Indonesia khusus sabu ya, dua itu. Dari Myanmar dan dari Iran. Iranian itu. Nyampe juga sampai sini ya. Iya. Jadi dia gini, kalau dia masuknya dari Selat Malaka, dari Semenanjung Malaysia, masuk ke Indonesia, itu berarti yang diproduksi dari Myanmar. Sindikatnya mafia orang dari Cina juga sebenarnya. Yang masuk ke Kalimantan juga itu dari produksi dari Myanmar tadi itu juga. Kan masuknya dia tetap dari Myanmar, dia nyebrang ke Thailand dia ke Malaysia, Laut Cina Selatan itu, terus dia ke Kalimantan, ke Sarawak, turun dia ke Kaltara. Antikong atau Kaltara ya. Kaltara ya. Turun ke Kaltara itu distribusinya ke Kalimantan sendiri dan ke Sulawesi gitu. Yang ke sini dari Semenanjung Malaka ini masuk dia ke Provinsi Riau, Kepulauan Riau, masuk ke Aceh. Jalurnya itu sebenarnya. Iya. Jadi bisa dibilang orang Indonesia itu nggak kuat gitu iman. Nggak kuat imannya. Makanya maksudnya dari luarnya udah kelihatan orang Indonesia ini gampang digoyang. Dah, kita kirim, kita jual ke Indonesia gitu ya. Nah itu, saya itu gini, kenapa kita tidak tiru Malaysia itu, kenapa mereka itu bisa sadar, kita nggak sadar gitu loh. itu benar. Itu sebenarnya. Nah, Atau pengen nggak sadar makanya nge-fly aja. nah, gini. Dulu strategi kita itu kita banyak mengedepankan penegakan hukum, penindakan, karena memang namanya penegakan hukum itu kan lebih populer ya, lebih gagah kelihatan, apalagi kalau sudah dirilis press release itu, wah siapapun akan bangga gitu kan. Betul. Misalnya Kapolda, wah anggotanya habis nangkap narkoba, press release, kami bla 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 segala macam kan. Wah begitu juga kepala BNN kalau anggota gagah sekali. Yang tidak populer itu adalah menyadarkan masyarakat itu nggak populer. Nah, tapi sekarang tuntutannya harus itu. Oke. Karena apa? Penegakan hukumnya udah masif kita. Iya. Besar sekali yang sudah kita tangkap. Tapi persoalannya, jangan kita bangga menangkap jumlah yang besar. Yang kita pikirkan, loh, kalau kita tangkap sejumlah, misalnya saya katakan tadi 2019 itu 17 ton tadi itu, kita harus pikirkan, berarti penggunanya nih ada berapa? Iya, betul. Taruhlah misalnya 17 ton tadi saya katakan itu, yang satu orang menggunakan 1 gram misalnya, berapa juta itu? 17 ton itu berapa juta penggunanya? Misalkan satu orang 1 gram ya. Wush. 1 gram. Ya 17 juta lah. Iya. Itu yang ketangkap. Iya. Yang belum ketangkap? Iya. Taruhlah yang belum ketangkap terus setengah. Betul. 8 ton misalnya. Memang berarti sekitar 25 ton. Berarti 25 juta. Itulah makanya Itu darurat. Itu sebenarnya. Tapi kalau dari yang beredar selama ini, maksudnya lebih banyak ke sabu-sabu kah? Apa jenisnya apa? apa? Lebih banyak sabu-sabu. Ganja itu yang paling populer di Indonesia itu. Ganja dengan karena kan ganja itu kalau ganja itu memang produksi khas Indonesia itu. Asli produksi Indonesia. Aceh sebagian di Sumatera Utara, di daerah Mandailing Natal sana itu ganja banyak. Iya. Kalau ganja itu lebih banyak yang diproduksi dari kita sendiri. Indonesia. Hampir jarang itu ganja itu dimasukkan dari luar, hampir jarang. Semua produksi Indonesia dari Aceh dan Pak Hendri, benar nggak Pak Hendri? Ini kan Pak Hendri kan pernah tugas di Kaltara ya, ke BNN Kaltara ya dulu ya, terus ini sekarang di Kepri. Daerah-daerah ini kan daerah-daerah perbatasan ya. Iya. Apa benar di Kepri ini daerah yang memang paling rawan gitu loh di Indonesia untuk pintu masuk narkoba ini? Ya pasti paling rawan. Nah, berarti kalau paling rawan berarti orang yang ditempatkan di sini orang paling hebat nih. Pasti paling rawan. Karena apa? Karena pintunya itu terbuka. Iya. Terus teranglah kita Indonesia ini belum mampu menutup
jalur-jalur masuk ini. Karena gitu, kita pantai kita ini luas, laut kita ini luas. Seberapa kemampuan Indonesia untuk mengerahkan armadanya menutup jalur masuk itu? Saya pernah seminggu dengan teman bea cukai surveillance di Natuna Utara. Luas sekali, nggak kelihatan daratan itu. Itu baru Natuna ya Pak ya? Itu baru Natuna. Belum nanti ada Anambas. Aduh, Yang luas langsung perbatasan sekali. ya? Iya, luas sekali. Itulah yang harus mau ditutup. Tapi seberapa kemampuan Indonesia untuk mengerahkan armadanya? Angkatan Laut, Bakamla, jumlah armadanya terbatas. Iya. Itu terkait penegakan hukum ya, kalau Iya. kita mau jaga gitu ya Pak ya. Kalau mau nutup ya, Iya, biar nggak masuk. Lebih terkait penegakan Tapi hukum. persoalannya kita kalau mikir-mikir gitu nggak selesai-selesai. Iya. Kita lihat Malaysia terbuka juga dia, dan jalur masuk lagi, Iya. singgah di situ lagi. Tapi masyarakatnya yang mengkonsumsi sedikit. Oh, artinya kembali lagi ya Kemana? soal Kesadaran kesadaran. masyarakat, itulah yang sekarang harus kita galakkan, harus kita jelaskan ke masyarakat ini. Oke Pak Hendri, tadi kan kita ngobrol soal penegakan dan kesadaran. Jadi kalau BNN itu lebih ke penegakan atau dua-duanya? Sama BNN. seiring sejalan. Berarti soal membangun Iya. kesadaran itu juga tugas Iya. salah satu tugas BNN juga ya? Iya. Oh, tuh. Jadi kalau misalnya yang di apa ya, maksudnya gini. Aku takut taunya itu hanya yang nangkep-nangkep gitu loh. Iya. Makanya mau nanya juga apa bedanya dengan misalkan dengan yang dilakukan oleh kepolisian, misalnya dari pihak reserse narkoba gitu kan. Nah, reserse narkoba itu kalau kita lihat dari struktur anggarannya dia, memang dia dalam dipanya itu tidak ada dibunyikan untuk penyuluhan apa segala Nggak ada ya, kalau dia di- hanya lidik-sidik. Oh, Setahu lidik-sidik. saya itu lidik-sidik. Oh, oke. Karena dia memang ANSI dia penegakan hukum. Nah, kalau di BNN itu dia ya penegakan hukumnya ada, edukasinya ada, itu tupoksi kita itu. Di BNN. Oh, oke. Berarti kita nanti minta Pak Hendri untuk melakukan penyuluhan. Ya. Tapi kelihatan nggak sih Pak kalau misalnya di sini ada teman-teman kita atau saudara kita terdekat misalnya pengguna nih, kelihatan langsung nggak sih? Kalau di sini Enggak usah sebelumnya. tapi persoalan gini, Iya. kalau masih sekali, Mm-mm. coba-coba sekali, dua kali, memang belum kelihatan. Oh, oke. Dan justru disitulah kesulitan awam itu untuk mengetahui, mendeteksi orang ini pengguna narkoba apa tidak, terutama sabu, ekstasi. Itu kalau masih sekali, dua kali, karena dia tidak ada baunya. Oh, nggak kelihatan ya? Beda dengan Ganja. minuman keras, Minum keras. atau ganja itu ya, atau rokok. Rokok dia orang coba-coba merokok, bau asapnya tuh Kecium. Mesti ya? rokok. Kecium. Iya, iya. orang minum minuman alkohol Kecium. masih kecium sekali dua kali. Tapi kalau sabu ini enggak. Itu Iya. ketahuannya dia sudah menimbulkan efek psikis. Udah terjadi ketergantungan, kecanduan baru ketahuan itu loh. Berarti untuk yang di awal-awal justru kita nggak bisa ngedeteksi. Agak sulit Agak sulit. deteksinya. Sebelum ngobrol soal pengguna, Pak Hendri, biasanya rata-rata tuh di usia berapa pengguna narkoba itu paling banyak selama ini dari data Kalau BNN, di rata-rata Indonesia kan itu paling banyak berapa? usia 18 sampai dengan 50-an lah. 50-an Rata-rata ya? itu. Ada yang Iya. Malah kayaknya kalau kita lihat di TV malah orang-orang yang sudah Kerja. berumur ya, Iya. udah apa Iya. istilahnya ya, yang bisa Tapi rata-rata membeli, pengguna ya. itu. Tapi rata-rata itu ya. ya. Karena kan pada umumnya yang 18, 19 yang sudah bisa mendapatkan penghasilan lah. Bisa mencari uang sendiri gitu kan. Oh, iya. Tapi hasil survei dengan LIPI yang dilakukan oleh Puslidatin BNN, kalau di kota-kota itu bahkan pengguna itu juga ada yang di bawah umur 10 tahun. Di desa-desa umur 10 tahun ada. 10 tahun Pak. Ada. Gimana Hasil, tuh, Pak Hendri hasil ceritanya? temuan itu, tapi kan tidak banyak itu. Tapi itu hasil penelitian. Bahkan jadi narkoba ini bukan menyasar orang dewasa saja, tetapi orang yang masih kategori di bawah umur pun menyasar itu juga gitu. Iya, kalau dulu kan kampanyenya kan sering anak Remaja, muda jadi target, remaja. anak muda jadi Iya, target anak gitu. muda jadi target. Tapi kalau hari ini Tapi kan tetap didominasi anak muda. oleh Tetap anak muda. Oh, oke. Dan itu adalah usia-usia produktif. Ini yang bahaya. Dari penyelidikan atau kasus-kasus apa yang tertangkap ya, itu khususnya di pengguna ya,
itu sebenarnya motivasinya kebanyakan apa sih? Kok kita sih seringnya itu kalau di yang terpublish itu kan artis, Iya. pejabat atau itu kan. Tapi nggak tahu di luar artis pejabat itu seberapa banyak itu. Nah, Iya, jadi gini, rata-rata tuh motivasinya apa gitu loh? Mereka tuh menggunakan narkoba. makanya gini, masalah narkoba ini kompleks. Oke. Berbicara tentang pengguna, dia putus pekerjaan, frustrasi, menggunakan. Dia sudah mendapat pekerjaan, penghasilan, gaya hidup, menggunakan. Jadi dia tidak selalu, pengangguran, terus dia Maka pengguna. narkoba. Kalau pengangguran dia menggunakan narkoba, mau beli dari mana dia? Nggak ada. Jadi masalah narkoba ini apakah itu pengguna, pengedar, itu kompleks permasalahannya. Gitu, kompleks permasalahannya, kompleks. Banyak sekali motivasinya. Apa yang membuat orang pengen mengonsumsi narkoba? Multimotivasi. Multimotivasi. Berarti nggak selalu dia ada masalah lari ke narkoba. Sebenarnya dia hidupnya santai-santai, banyak duit. Kita pikir kan pejabat. Iya, kurang apa? Gaya hidup. Iya ya. Gaya hidup. Ya misalnya. Tapi saya tengarai kalau namanya yang sudah punya penghasilan yang bagus, dia menggunakan narkoba, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia begitu, perbuatan lain lah. Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dia nggak ada sesuatu. Apakah diiming-imingi orang tertentu, apakah komunitasnya itu yang dia salah memilihnya, akhirnya dia begitu. Jadi kompleks memang permasalahan narkoba ini. Makanya darurat betul ya. Iya. Pintu masuk narkoba itu akhirnya bisa dikonsumsi bermacam-macam orang, itu bisa dari segala penjuru ya Pak ya. Iya. Berarti kalau misalnya orang coba-coba itu sebenarnya jangan sekali-sekali mencoba. Jangan coba. Ya gini, jangan coba. Terus jangan kepo. Ini narkoba ini rasanya gimana ya? Jangan kepo lah. Pengennya narkoba itu bahaya gitu aja, merusak aja gitu. Iya, Karena gini, kenapa juga Presiden Pak Jokowi mengatakan kita darurat narkoba? Bukan hanya sekedar peredarannya, tapi ancamannya ini yang bahaya. Ancaman yang bahaya. Bukan persoalan ancamannya bagi nanti jadi pecandu, mati nanti orang ini sudah pecandu, terus pengedar. Bukan. Ancamannya adalah menyangkut keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu persoalannya. Nggak terpikirkan sampai situ kan? Kita kira kan hanya pecandu, pengedar. Ini merusak keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ancaman bagi bangsa loh ini. Ya mungkin kita sering dengar mengancam bangsa. Iya. Tapi konkret bentuknya seperti Konkret apa? gini, Mungkin Pak Andri bisa sampaikan ke saya kasih gambaran ya. Saya kasih gambaran. Pak Jokowi mengatakan tahun 2040, 2045 kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang unggul. Yakin dia itu. Karena apa? Tahun 2030 kita akan menghadapi bonus demografi. Oh iya, betul. Bonus demografi itu artinya jumlah orang yang produktif itu jauh melampaui yang non produktif. Non produktif itu kan anak di bawah umur, lansia, itu lansia. Jumlahnya besar sekali. Atas dasar ini Presiden Jokowi berani mengatakan kita akan menjadi bangsa yang unggul. Kalau sumber daya manusianya betul yang usia produktif betul-betul produktif. Itulah bonus demografi. Tapi kalau usia produktif ini terpapar narkoba, apa yang mau diharapkan produktif? Justru akan menjadi beban negara. Bukan lagi kita menghadapi bonus demografi, tetapi akan mengalami bencana demografi, banyak pengangguran. Betul. Itu Banyak Banyak kriminal. Bencana demografi namanya. Bukan lagi kita menikmati bonus demografi. Itulah persoalannya. Makanya Presiden mengatakan kita darurat ini udah, gitu loh. Karena ancamannya itu bukan hanya ancam pecandu, banyak pecandu. Efeknya ya. Iya, karena udah ditangkapin ya tetap ada juga. Inilah dulu kita memang konsep kita penegakan hukum. Sekarang kita harus berbicara bagaimana kita juga menekan permintaan ini. Kan kenapa supply terus banyak? Karena permintaan tetap banyak. Yang lalu itu kita tidak pernah menggarap bagaimana membenahi permintaan ini agar permintaan ini kecil. Kita hanya asik menangkapi, menghambat supply. Selama permintaan ada, supply itu pasti tetap tinggi. Betul. Nah, kita nggak pernah beresin. Nah, sekarang dari sisi permintaan itu kita beresin nih permintaan, kita tekan ini permintaan agar supply tidak ada. Sama seperti negara-negara yang sudah mulai terbebas dari narkoba itu konsepnya begitu.
ditekan permintaannya sehingga supply itu tidak banyak. Kalau di obral banting harga, di diskon segala macam pun bila perlu nggak ada yang beli. Iya. Kan gitu. Emang ada program diskon gitu ya? Ini di Indonesia kan gini. Iya. Semakin ditangkap oleh penegak hukum, harganya bisa semakin tinggi. Oh. Karena semakin sulit. Oh gitu Pak ya? Oke. Iya kan gitu dia. Berpikirnya kan gitu dia. Hukum pasar tetap berlaku ya? Iya, untuk narkoba pasar ya? berlaku persoalannya. Makanya sekarang ini kita upayakan, kita tekan laju permintaannya. Makanya kuncinya sadarkan masyarakat. Betul. Kita beri edukasi. Yang sudah terlanjur menjadi pecandu, kita rehabilitasi. Oke. Nanti saya nanya soal tadi permintaan tadi. Jenderal, mungkin intermezzo. Kan jenderal sebagai penegak hukum, salah satu penegak hukum dan ini ya. Pernah nggak sih ngerasain nyicipin sabu itu? Kalau saya tidak pernah. Benar. Saya tidak pernah. Enggak, Dan memang biasanya kan gitu kan kalau di film-film. itu ini bener nih kan, heroin. itu kan biar apa ya? Biar sedikit agak keren film itu. Pakai ujung kuku lagi kan iya, benar. dicolek gini terus di. Iya. Kalau sabu itu digini hancur ini. Oh, Loh, sabu itu dia korosif. Kalau digunakan langsung kunyah gitu. itu rusak, korosif Iya. dia. Oke. Stop. Nanti jangan dikira ngajarin pakai sabu ya. Betul. Iya. Bahaya. Nggak, ini ya beda ya. Iya, benar. Korosif itu. Kan ada di waktu saya di Kaltara, kita nangkap temannya. Jadi teman yang sudah meninggal ini. Jadi yang meninggal ini dia mau menyelundupkan sabu ini mau dibawa ke Sulawesi Selatan. Di bandara itu dia selundupkan dengan cara sabu itu dicairkan. Dibuat menjadi cair gitu. Macam teh itu ya. Nah, pada saat Afsek melihat, loh ini apa? Obat ini katanya. Dia minum untuk menunjukkan, untuk meyakinkan petugas Afsek itu bahwa ini bukan apa-apa. Bahwa ini obat diminumnya. Nggak lama mati. Aduh. Baru setelah diperiksa, Tadi, ya? kok mati? Diperiksa tasnya, diambil itu, dites, ternyata sabu Oh. yang sudah dicairkan. Langsung mati. Oke, kita kembali ke Iya. tadi mengendalikan sisi permintaannya. Jadi BNN kan ada program kampanye terkait dengan bagaimana membentuk pribadi atau keluarga yang bersinar. Iya. Apa nih bersinar? Bersih dari narkoba. Nah, itu mungkin Pak Hendri bisa jelasin, Pak. Itu bentuk kampanye seperti apa itu? Ini kan bagian dari ini Penyuluhan ya. Sosialisasi. Membangun kesadaran ya, kira-kira gitu ya. Ya, jadi gini, sebenarnya konsep awal itu desa bersinar. Nah, yang nanti Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Itu bukan hanya BNN sebenarnya. Oh, oke. Itu sudah diinstruksikan oleh Presiden melalui Inpres 02 tahun 2020 untuk membentuk desa bersinar dengan harapan dengan desa bersinar semua desa-desa ini bersih dari narkoba, harapan Indonesia bersih dari narkoba. Desa ini kan dibentuk dari komunitas terkecil itu adalah keluarga. Nah, kita lakukan upaya kampanye keluarga-keluarga ini bersih dari narkoba. Diawali dengan pribadi-pribadi yang bersih dari narkoba lah. Jadi kita nggak usah muluk-muluk ini, tapi kita awali dengan keluarga yang bersih dulu. Kalau sudah keluarga ini bersih dari narkoba, dalam komunitas desa ini semakin banyak yang keluarga yang bersih narkoba, kan itu bisa mewujudkan desa bersinar. Nanti seterusnya menjadi Indonesia yang bersih dari narkoba. Itu sebenarnya konsepnya itu. Berarti dari kalau menurut Jenderal, berarti maksudnya pencegahan narkoba ini paling efektif itu dari keluarga. Dari keluarga paling efektif. Gimana? Dari keluarga, pasti itu dari keluarga. Konkretnya gimana? Ini Maksudnya, siapa tahu nih ada yang punya anak, udah punya ini gitu kan? Enggak, ya ada keluarga-keluarga yang nonton nih. Ya, Apa? Gimana? diawali dari keluarga kita dulu, gitu loh. Kalau kita sudah aware terhadap keluarga kita agar terhindar dari bahaya narkoba, tentu kalau masing-masing keluarga ya tetangga kita juga udah aware. Nah, kalau kita yang sudah aware ini, kita bisa menyampaikan juga ke tetangga-tetangga kita, ke lingkungan kita. Itulah diawali dari keluarga. Karena
kalau sudah keluarga itu nggak peduli sama anggota keluarganya, itu repot. Kita bagaimana kita mau mengawasi satu-satu person-person ini untuk tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Diawali kan dari keluarga. Mungkin kalau buat orang tua yang ada di rumah nih yang mungkin lagi nonton ya Pak, mereka punya anak mungkin, kira-kira pendidikan narkoba yang maksudnya mereka kasih ini loh narkoba tuh di umur berapa sih Pak sebenarnya tepatnya nih? Ketika anak itu umur berapa? Sebenarnya begitu dia bersosialisasi, sudahlah, kalau sudah bisa menangkap apa omongan orang tua, langsung saja. Berarti sedini mungkin ya. Iya, sedini mungkin. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, karena dia nanti kita berhitung usia. Kapan lagi orang tua ini bisa memberikan pemahaman, mendidik anak-anaknya dalam rentang usia, misalnya dia paham tentang bersosialisasi itu mungkin usia 5 tahun lah. 5 tahun tambah 10 tahun udah 15, udah remaja. Kalau dia tidak kuat di sini, selesai. Dia bergaul, salah teman, kebanyakan begitu. Remaja-remaja itu yang salah teman, yang salah bersosialisasi, akhirnya terseret ke narkoba. Bukan masalah dia nggak mampu, tapi kadang-kadang tidak mampu bersosialisasi pun juga bisa mengakibatkan orang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Itulah saya katakan kompleks sebenarnya masalah narkoba ini. Nggak mudah kita mengurainya. Tapi kita dari keluarga ini, itulah yang paling kuat pengaruhnya untuk memberikan edukasi ke anggota keluarga untuk tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kalau udah tahu resikonya mestinya, kalau membangun kesadaran kan sadarkan soal resiko. Konsumsi narkoba resikonya seperti ini. Tapi kembali lagi tadi, benar, aku juga jadi mikir juga ya kalau faktornya orang nggak stres aja. Narkoba, orang stres narkoba. Dulu kan kita kalau misalkan Kurt Cobain misalkan, dia bunuh diri overdose karena stres. Tapi kalau sekarang jarang ya, malah banyak orang yang sukses, orang yang punya duit malah mensumsi. Artinya kan bisa mending habisin duitnya di luar gitu daripada ke narkoba gitu kan Pak. Luar biasa kerjanya BNN dia. Tapi ya ini mungkin nggak hanya BNN, semua ini stakeholder pasti punya kepentingan. Makanya kan gini, dalam Inpres nomor 2 tahun 2020 itu Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar melakukan upaya P4GN. P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan peredaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Semua, bukan hanya BNN saja, semua, gitu. Dengan tupoksi masing-masing, sesuai tupoksi masing-masing. Misalnya contoh BKKBN, dia kan ada kegiatan dia namanya dulu KB ya, sekarang dirubah menjadi stunting ya Pak. Dulu keluarga berencana, sekarang keluarga berkualitas. Sekarang kalau berbicara keluarga berkualitas, kalau keluarga itu ada yang korban penyalahgunaan narkoba, apa keluarga berkualitas? Kan enggak. Betul. Nah, kita coba, kemarin saya ketemu dengan kepala perwakilan BKKBN di Kepri, saya sampaikan itu, keluarga berkualitas berarti keluarga bersih dari narkoba, bersinar. Oh iya betul, masa kita bilang berkualitas tapi ada yang narkoba, anggota keluarganya korban penyalahgunaan narkoba, bagaimana berkualitasnya? Jadi di programnya BKKBN harus tambahkan di juknisnya itu ada kita kerjasama jadinya. Tapi tetap mereka berpikir kalau berkualitas itu ya bebas dari narkoba. Nah gitu. Yep. Betul Pak. Iya. Agak ini ya. Tapi kalau, serem ya Dit? Iya. Narkoba ya? Tapi kalau misalnya sudah ada yang terjerumus nih Pak, di salah satu keluarga misalnya terjerumus, lebih baik kita rehabilitasi aja tuh dia dihukum aja udah. Kalau saya serahkan ke polisi atau apa? Gini lah. Capek mungkin kita kan. Kalau memang ada yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu pecandu tadi itu,
lebih bagus itu direhabilitasi. Dan jangan disembunyi-sembunyikan. Nah, persoalannya kan kadang dalam keluarga ini masih menganggap korban kalau dia tahu salah satu anggota keluarganya korban penyalahgunaan narkoba, pecandu, malu, jadi aib, disembunyi-sembunyikan. Dia nggak sadar kalau dia disembunyikan, tidak segera direhabilitasi, ini sama dia akan membunuh dia pelan-pelan. Sebenarnya nggak bisa, dia harus direhabilitasi. Karena apa? Memulihkan orang yang sudah kecanduan narkoba tidak seperti berobat ke dokter seperti biasa, enggak. Minum obat sembuh. Rumah sakit, minum obat sembuh, ngasih resep minum, enggak. Kalau direhabilitasi itu berarti bukan hanya person yang kecanduan tadi saja kita rehabilitasi, keluarganya kita rehabilitasi. Oh gitu Pak? Artinya biar keluarganya ini siap menerima keberadaan dia. Oh, oke. Tidak malu lagi, tidak, waduh keluarga saya jadi ada yang kecanduan ini, pecandu, begitu ketemu dengan keluarga lain jadi minder. Agar siap. Begitu juga kita lakukan rehabilitasi sosialnya, lingkungannya juga kita rehabilitasi agar lingkungan si pecandu tadi ini setelah dia pasca rehabilitasi siap menerima keberadaan juga dia gitu loh. Kalau ini tidak siap, nanti kembali lagi dia jadi pengguna. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita melakukan rehabilitasi itu komprehensif. Kita tidak hanya sekedar person dia saja. Betul. Lingkungan keluarganya, begitu juga lingkungan sosialnya kita rehabilitasi agar siap untuk bisa memulihkan dia. Banyak yang sudah dipulihkan sebenarnya, terus kembali dia berproduksi lagi, produktif lagi. Oke, Pak Adri, jadi kalau misalkan nih ada keluarga atau teman atau sahabat atau lingkungan kita ada yang terindikasi dia pengguna narkoba, terus teknisnya gimana? Lapor ke BNN? Lapor BNN. Oh, ke BNN, lapor ke BNN. Nanti ya? kita lapor ke BNN, kita asesmen dia itu, ini masih kadar kecanduannya ringan, sedang, berat, kita klasifikasikan. Ini masih bisa, kalau seandainya masih bisa di rehabilitasi rawat jalan, kita rehabilitasi rawat jalan. Tapi kalau sudah berat, kita lakukan rehabilitasi rawat inap, ada di belakang kantor kita. Loka rehabilitasi punya pemerintah itu, punya BNN, itu gratis. Gratis nih. Rehabilitasi itu gratis. Oh, rehabilitasi gratis. Gratis, rehabilitasi itu gratis. Iya. Tapi mungkin gini, ada orang tua yang takut anaknya udah tahu nih dia pengguna, tapi dia bawa ke BNN malah nanti takut anak saya malah ditangkap, penjara gitu. Enggak. Iya, ditangkap gitu. Makanya gini, jangan sampai ditangkap dulu baru minta udah direhabilitasi, jangan. Iya. Soalnya banyak yang ditangkap terus mengajukan untuk minta rehabilitasi. Tetapi kita tetap berpikir rehabilitasi. Bagi betul kalau setelah kita asesmen dia yang tertangkap ini, kita asesmen dia hanya betul-betul sebagai pengguna dan dia mengalami kecanduan, ketergantungan, kita harus rehabilitasi dia. Kita harus pulihkan. Kalau kita penjara dia, masukkan penjara, penjara itu akan menjadi klaster baru pengguna narkoba. Makanya kita pun sekarang proaktif bekerja sama dengan lapas narkoba untuk merehabilitasi orang-orang yang ada di penjara. Iya. Napi yang ada di penjara. Masuk akal. Gitu. Makanya penanganannya sangat komprehensif. Kalau ada pengguna masuk penjara, tadi kan Pak Adri sampaikan belum nanti mempengaruhi lingkungannya, atau kalau enggak lingkungannya enggak bisa menerima, malah nanti terpengaruh semua nih. Iya, bisa terpengaruh juga kan. Makanya juga penanganannya juga iya, khusus, makanya ya? komprehensif. Saya bilang penanganannya komprehensif, tidak hanya sekedar kita ini selesai, ini udah pulih nih, kita lepas, enggak. Iya. Faktanya ada kegiatan-kegiatan lanjutan namanya kegiatan pasca rehabilitasi. Gitu. Iya. Oke. Wah, Jenderal, sekali lagi. Tadi kalau dari judulnya ada di subjudulnya kan Indonesia ini kan darurat narkoba. Tapi kalau Keper ini darurat narkoba nggak ada? Tetap kita katakan darurat lah. Statusnya tetap darurat ya. Pintu masuk lewat sini gitu. Walaupun angka prevalensi kita itu ya cenderung menurun ya. Sekarang kita angka prevalensi itu 0,3%. Berarti pengguna itu sekitar ada
3.000-an pengguna. Di Kepri 3.000-an, sekitar 3.000-an. Kalau kita lihat dari angka prevalensinya ya, sekitar 3.000-an gitu ya. Tapi karena kita mengingat wilayah kita ini jalur masuknya, tetap kita harus aware terhadap masalah narkoba ini. Karena setiap penangkapan yang kita lakukan, linknya dia tuh ada yang ke Palembang, ada yang ke Jambi, gitu-gitu. Iya. Statusnya harus darurat nih. Darurat. Biar Pak Hendri siap siaga. Iya. Kalau nggak dibikin Karena darurat, kalau kita bilang aman dari narkoba, Iya, terus iya, kita iya. nggak aware, Iya. gitu. Kita nggak aware. Oke, Pak. Mungkin ada pesan Sekali aja, mungkin pesan buat masyarakat apa? Mungkin Tribuners. nah, buat teman-teman Tribuners. Ya. Penting ini. Jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Guys. Nggak usah kepo. Nggak usah kepo terhadap narkoba. Iya, betul. Bangun keluarga bersih dari narkoba agar bangsa kita menjadi bangsa yang bersih dari narkoba. Siap. Mantap. Betul. Oke, Tribuners ya. Dengarkan pesan Bapak Jenderal Henry. Ya, demi kebaikan kita bersama, kebaikan Indonesia juga ya. Oke, Mending Tribuners. ngopi daripada narkoba. Mending kecanduan kopi, boleh kan, Pak? Boleh. Daripada Boleh. kecanduan narkoba. Oke, Tribuners ya, terima kasih untuk Pak Henry. Terima kasih sudah hadir ke studio kita. Semoga bisa diterima sama masyarakat, sama Tribuners yang ada di rumah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast, dan juga follow Instagram kita Tribun Podcast. Dengerin kita di Spotify juga. Dan ingat selalu lawan narkoba. Lawan ya. Lawan bukan narkoba. Jangan, bukan anti narkoba. War on drug. war on Perangi drug. narkoba. Oke. Perangi itu. Perangi Ya. narkoba. Tribun Oke. Tribun Podcast tidak akan pernah berhenti ngobrol. Kita akan Ya. terus ngobrol, berbagi inspirasi dan manfaat. Ya, semoga obrolan hari ini bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat lah. Pasti. Jangan semoga. Harus bermanfaat. Woi, betul. Iya, iya. Tegas benar ini jenderalnya. Jangan semoga Saya sampai harus sini. bermanfaat. Iya. Perang. Oh, bukan ini lagi. Perang ya. War. Oke. Oke, Tribuners. Sampai jumpa. Dah.